dua, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nesapa TV. Sahabat Nesapa dimanapun kalian berada yang sedang menonton live streaming ini, semoga dalam keadaan baik-baik saja. Karena pada hari ini saya Suci Herliana sebagai pembawa acara dalam podcast Nesapa kali ini akan membahas mengenai karya Ujikom dari kelas 12 produksi siaran program televisi atau yang lebih dikenal dengan sebutan PSPT. Sahabat Nesapa, perlu diketahui bersama bahwa memang di SMK Negeri 1 Panyingkiran ini kelas 12-nya sedang melaksanakan ujian kompetensi keahlian, di mana ada 8 jurusan, 8 kompetensi keahlian, dan ujiannya pun berbeda-beda. Salah satunya ada jurusan produksi siaran program televisi, di mana Ujikomnya ini membuat sebuah karya dokumenter dengan bertemakan seni dan budaya. Dibagi menjadi 10 tim kelompok ya, dan itu berarti ada 10 karya dokumenter. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan membahas satu persatu karya dari jurusan produksi siaran program televisi. Untuk tim yang pertama itu ada dari Dubai Production. Iya. Di samping saya sudah ada perwakilan sebagai narasumber dari Dubai Production. Dan selanjutnya juga ada dari Tera Production ya. Di sini sudah ada Teteh Windy dan juga Teh Bila. Suci pribadi memang sudah kenal gitu ya sama Teh Bila dan juga Teh Windy. Tapi barangkali sahabat Nesapa yang sedang menonton belum kenal, boleh untuk memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Sabila Kania Pertiwi. Di sini divisi saya sebagai sutradara, yang dimana saya membuat ide konsep dan membuat karya ini. Ya. Lalu di sebelah saya ada. Perkenalkan, nama saya Windy Mariati. Di sini saya divisi sebagai sutradara dan penulis naskah. Dan di sini saya membuat karya ya, dan mempertanggungjawabkan hasil karya tersebut ya. Seperti itu. Di sini ada Teh Bila sebagai sutradara dan juga Teh Windy juga sebagai sutradara. Boleh untuk menyebutkan nama-nama temannya juga, ada siapa saja? Boleh ya, saya sebagai sutradara dari kelompok Dubai Production ya. Kenapa disebut Dubai Production? Karena ada singkatannya ya, bukan Dubai negara Dubai gitu ya. Tapi ada makna khusus apa? Ada makna khususnya karena tiga-tiganya dari anggota kelompok 6 ini berasal dari Duku Warung gitu ya. Jadi mungkin nama PH-nya pun ada istilahnya dari sana. Jadi singkatan dari Dubai ini Duku Warung bagian Indonesia. Wow, unik sekali. Iya, gitu. Ada siapa saja teman-temannya? Ada yang pertama Dimas Wardiman sebagai kameramen, lalu yang kedua Evan Basit sebagai editor. Jadi jumlah kelompoknya itu ada 3. Iya, masing-masing semua kelompok 10 ada 3, kecuali ada yang 1 yang 4 orang. Oke, untuk Teh Windy ada siapa saja teman-temannya? Oke, baik. Di saya ada dari kelompok saya ada Muhammad Dawa Firdaus sebagai kameramen dan editor, lalu Sri Ajani sebagai art departemen. Ya. Cici mau tanya nih dari Teh Bila dulu ya. Untuk Teh Bila, karya dokumenternya itu kan seni dan budaya. Mengambilnya dari apa? Mengambil karya saya mengambil dari Desa Jati 7 ya. Keseniannya Alat kesenian tradisional yang sangat tradisional sejak zaman dulu gitu ya. Apa itu? Musik oprek. Iya. Oprek dalam istilah itu oprek, tapi ada makna khususnya. Ada. Apa? Musik oprek ini dilestarikan di masyarakat Putri Dalem dulunya sebagai alat komunikasi dan sebagai meminta bantuan atau bahkan sebagai pelengkap suatu ritual gitu ya. Oprek ini terbuat dari bambu surat yang dimana dipahat dan diukir akan menjadikan suatu musik
suatu musik. Iya. Oke. Yang akan digabungkan beberapa bambu-bambu lalu nantinya akan membuat suatu musik, alunan musik gitu. Intinya oprek itu sebuah musik ya, Iya. dari tradisional sekali gitu. Iya. Dan di sana diperjelaskan mengenai musik oprek tersebut Iya. seperti itu. Oke, untuk Teh Windy, karya dokumenternya itu menjelaskan tentang apa seni dan budaya? Untuk karya saya menjelaskan tentang terakota, yaitu terakota adalah tanah liat yang dibakar menggunakan suhu dan berwarna kecoklat orange gitu. Orange. Ya orange, ya orange. Ya. Lalu kenapa kita mengangkat terakota? Karena pertama kan terakota itu dari apa namanya? Dari Jatiwangi. Jatiwangi. Ya, dari Jatiwangi. Di Jatiwangi kan terkenal unggul dengan produk industri genteng. Iya. Namun sekarang identitas Jatiwangi sebagai penghasil produk industri genteng sedang mengalami diambang transisi. Lalu untuk apa ya namanya, untuk Meningkatkan. bukan untuk merasakan resahnya warga terkait identitas mereka yang hilang karena jebor-jebor yang menurun lalu diganti menjadi industri baru. Jadi terdapat salah satu aktor penggerak dari Jatiwangi yang membuat hal baru berbahan dasar tanah sama, yaitu terakota. Itu termasuknya ke seni atau seni ya? Seni ya, Maksudnya seperti itu, seni. kebiasaan dari mereka atau seperti apa? Kan mereka membuat genteng itu kan seperti sudah kebudayaan mereka, kebiasaan ya kebiasaan lebih ke maksudnya. kebiasaan Ya, seperti itu. ya. Oke, untuk inspirasinya kok bisa gitu kepikiran sama apa tadi yang Oprek. dari Dubai, oprek, musik oprek, dan juga dari Tera Production itu bisa kepikiran, oke, saya mau membuat sebuah apa tadi namanya, Terakota. Tera Terakota. ya, Tera. Oke, itu ada inspirasi khususnya nggak sih? Kalian dapat dari inspirasi itu dari mana? Pertama sih ya dulu ya, izin menjawab. Saya dapat inspirasi ini karena dari Wakijun, narasumber itu sendiri. Nah, Wakijun ingin mengangkat musik oprek ini lebih dikenal oleh warga-warga sekitar gitu loh. Ingin dikenal oleh khalayak. Makanya kan Suci juga baru tahu ya musik oprek itu kayak gimana. Iya. Oprek. Nah, saya ingin memberitahukan kepada khalayak bahwa ini loh ada identitas suatu desa gitu ya yang dinamakannya musik oprek gitu. Unik sekali ya. Kalau Tera sendiri bagaimana? Kalau Tera sendiri kan di Jatiwangi itu kan sudah banyak industri baru gitu ya kan. Inspirasi bisa membuat sebuah karya yang membawa cerita Tera tersebut itu dari mana inspirasinya? Inspirasinya kan terakota itu kan hal yang baru, jadi saya ingin gitu mengangkat. Oke, jadi intinya itu hal yang baru dan menarik untuk diangkat seperti itu ya. Oke, dalam proses pembuatan karya tersebut kan ada 3 tahapan ya. Iya. Ada praproduksi, produksi, dan juga Pasca produksi. seperti itu. Dalam hal yang pertama dulu nih, dalam praproduksi kesulitannya apa? Boleh untuk Teh Bila dulu. Kesulitan pada Kesulitan hal dalam produksi, iya. Banyak sekali kendala ya. Apa saja itu? Contohnya ya jarak dari Kadipaten ke Jati 7 kan lumayan jauh ya. Cuaca juga kadang ada yang mendukung, kadang tidak gitu. Jadi kadang kami praproduksi atau survei ke sana tuh hujan-hujanan, iya, atau kayak banyak kesulitan-kesulitan lah gitu ya. Kalau dari Tera Production tersendiri apa? Untuk praproduksi ya kita kan sebelum itu kan kita riset terlebih dahulu ya, karena jaraknya sama juga jauh, lumayan jauh. Terus kan sekarang lagi musim hujan, jadi kan hujan gitu. Izin menambahkan ada cerita lucu nih dari Apa Dubai itu Production. ceritanya tuh? Dari Dubai Production pas mau survei ya. Yes. Kami hujan-hujanan naik motor berdua sama Dimas. Sama di
Dimas. Iya, sama Dimas Dimas, kameramen. ya. Nah, pas mau neduh tuh kan hujan gede ya. Neduh, terus mau neduh di pinggir sawah, otomatis kan banyak tanah liat. Tanah liatnya. Jadi pas mau neduh motornya dikencengin gitu. Oke. Jadi nyuksruk. Oh, You know is nyuksruk? Iya. Ya. Nyuksruk. Nyuksruk Oke, barengan oke. gitu. Boleh nih untuk pertanyaan terakhir, kesan dan pesan dalam pembuatan karya ini apa? Secara singkat mungkin dari Tebila dulu. Atau Kesan. Kesan dan pesannya apa? Oh, kesan dan pesannya untuk saya sendiri ya mungkin emang uji kom itu susah apa namanya susah ya bilang susah ya emang susah gampang gitu, tapi ya kita tidak apa namanya tidak lepas dari untuk mempertanggungjawabkan yang agar hasil filmnya jadi gitu pokoknya. Dari Teh Bila kesannya ya ada suka, pasti ada duka juga kan. Kita ini pasti masih dalam hal berproses lah, proses belajar. Jadi kita teh mau berusaha semaksimal mungkin Yap. buat menampilkan hasil karya kepada guru-guru. Begitu. Sudah? Sudah mungkin itu sekian. Waktunya sudah habis ternyata, padahal Suci masih mau berbincang-bincang, masih mau ngulik-ngulik tentang bagaimana proses pembuatan karya tersebut. Tapi sayangnya waktunya sudah habis karena memang selanjutnya ada tim-tim production selanjutnya yang harus Suci tanyakan tentang bagaimana proses pembuatan karya dokumenternya. Terima kasih Teh Bila sama Teh Windy yang sudah menyempatkan untuk berbincang-bincang bersama Suci dalam podcast Nesapa ini. Iya, sahabat Nesapa, itulah tadi podcast membicarakan mengenai karya Ujikom dari produksi siaran program televisi yang dimana dari Dubai Production dan juga dari Tera Production. Sekian dari saya, Suci Liana pamit sebagai pembawa acara dan Saya Sabila Kania Pertiwi sebagai narasumber. Dan saya Windy Mariati sebagai narasumber. sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.